Halo kaum intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Paus Leo mengatakan tidak ada perang yang adil di Iran. Ini kan ada semacam kejanggalan, keanehan gitu. Bayangkan Paus Leo itu adalah seorang Kristen dan berdomisili di Amerika. Harusnya kan dia membela Amerika, tapi seolah-olah dia membela Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin seorang Paus Leo itu ya menekan Donald Trump, ya ngata-ngatain Donald Trump. Ya, sementara dia satu negara dengan Donald Trump. Apa yang jadi permasalahan? Apakah Paus Leo ini digaji oleh IRGC? Apakah dia disogok gitu? Apakah dia dibayar gitu? Kemudian di satu sisi banyak warga Konoha yang memuja-muji Paus Leo, tapi di sisi lain mereka juga sering ngata-ngatain bahwa Paus Leo ini kafir gitu ya, nggak masuk surga, masuk neraka ya, mengingkari gitu ya. Jadi ada semacam kejanggalan di sini ya. Di satu sisi mereka membela Paus Leo, di sisi lain mereka ngata-ngatain Paus Leo. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang jadi permasalahan? Apakah karena Paus Leo ini membela Iran sehingga kita berpihak pada Paus Leo? Benarkah Donald Trump itu berantem dengan Paus Leo? Apakah Donald Trump ini sebenarnya orang jahat atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan bongkar di video ini sampai ke akar-akarnya dan saya tidak akan berpihak di video ini bagi pendukung Iran maupun pendukung Amerika. Saya benar-benar netral. Jadi guys, perang itu sebenarnya tidak bisa digabung-gabungkan dengan agama. Nggak bisa. Berkali-kali saya mengatakan kalau saya bahas perang Timur Tengah itu silahkan tinggalkan agama dulu gitu. Jangan bawa agama dulu. Makanya saya bikin channel bernama Ray Sekuler ya. Di channel satu lagi ya. Sekuler itu artinya bukan membenci agama, tapi netral ke semua agama. Artinya kalau kita bahas perang Timur Tengah ini jangan bawa-bawa agama. Lalu bagaimana dengan Paus Leo ini? Dari sudut pandang agama, sebenarnya Paus Leo ini nggak salah. Apa salahnya coba? Dia kan punya jargon atau punya ideologi yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu gitu ya. Dalam agama Kristen kan ada istilah kasihilah musuhmu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kasihilah musuhmu ini bisa digunakan di segala bidang gitu? Dalam kondisi Iran ini, apakah cocok istilah kalimat kasihilah musuhmu? Kalau misalnya ada yang mengatakan ya ini benar gitu ya, ya nggak masalah juga. Ini namanya keyakinan ya. Agama itu kan keyakinan. Kita harus sepakat dulu bahwa agama itu keyakinan ya. Kenapa agama itu disebut dengan keyakinan? Karena kita mempercayai agama itu ya tanpa alasan yang masuk akal gitu ya, tanpa butuh bukti gitu ya, tanpa bisa dibuktikan secara rasional gitu atau secara ilmiah. Karena keyakinan itu, definisi daripada keyakinan itu adalah kita mempercayai suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara langsung. Dari sudut pandang keyakinan, Paus Leo ini nggak jadi masalah gitu ya. Dia membela Iran nggak jadi masalah gitu ya. Apakah dia dibayar oleh IRGC? Ya. Jadi gini ya, kalau misalnya Paus Leo ini membela Iran dari sudut pandang membela iman misalnya, tapi kita juga harus melihat dari sudut pandang yang lain. Apa itu? Ya, seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, menurut data guys ya, ternyata selama bertahun-tahun Iran itu menggelontorkan dana ke Hizbullah, ke Hamas, ke Houthi, dan sebagainya. Bayangkan triliunan rupiah per tahun untuk memborbardir Israel. Dari sudut pandang pendukung Iran mengatakan bahwa ini sebenarnya mengantisipasi serangan daripada Israel. Tapi pada faktanya, ya kalau kita perhatikan, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Pada faktanya, duit triliunan ini digunakan oleh Houthi, ya, Hizbullah dari Lebanon, Hamas dari Gaza. Mereka membombardir Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Paus Leo juga mempertimbangkan hal ini? Apakah Paus Leo ini sudah memaafkan ini semuanya? Apakah dia hanya melihat dari satu sudut pandang? Saya tidak akan menyimpulkannya. Silakan simpulkan sendiri. Karena saya yakin yang nonton video ini juga banyak yang beragama Katolik dan beragama Kristen. Enggak, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Dari sudut pandang keimanan ya sah-sah aja Paus Leo ya mengatakan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Paus Leo ini dibayar oleh IRGC gitu? Ya, untuk apa? Untuk memas-menasi Amerika atau mengadu domba Amerika? Tapi sejauh ini kalau saya perhatikan nggak ada
ya data yang mengatakan bahwa Paus Leo ini digaji oleh IRGC gitu atau disogok oleh IRGC, nggak ada. Ya, jadi saya itu benar-benar netral ya. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah salah gitu. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Kemudian kenapa tiba-tiba warga Konoha itu membela Paus Leo gitu? Padahal kan di satu sisi mereka mengatakan bahwa Paus Leo ini sebenarnya kafir, nggak masuk surga, sesat gitu ya. Kenapa tiba-tiba mereka berpihak pada Paus Leo gitu? Apa alasannya? Karena kepentingan. Jadi ini namanya bias dalam beragama atau keberpihakan dalam beragama. Jadi senetral-netral manusia, kalau dia masih mabuk agama, ya berlebihan dalam beragama, dia akan berpihak. Akan berpihak. Nggak bisa nggak berpihak. Makanya pengamat-pengamat itu ya nggak boleh, ya mohon maaf ya, nggak boleh hanya ngambil dari satu agama tertentu gitu ya. Ya kadang-kadang kita ngambil dari agama lain kayak gitu atau dari agnostik kayak dari ateis kayak gitu ya, biar lebih netral. Jadi dia tidak berpihak pada siapapun ya, karena ateis atau agnostik itu kan nggak mungkin berpihak pada Muslim, nggak berpihak pada Kristen, ya benar-benar netral gitu ya, benar-benar jujur gitu, nggak ada tendensius di situ ya. Jadi harusnya seperti itu ya. Negara-negara maju kan seperti itu. Kalau mengkritik perang di Timur Tengah ini ya mereka mengkritik semuanya. Mereka mengkritik Paus Leo, mereka mengkritik Iran, mengkritik Donald Trump dan sebagainya. Jadi tidak berpihak pada siapapun ya. Jadi warga Konoha itu karena menganggap bahwa Iran itu seiman dengan mereka dan Iran itu dibela, maka warga Konoha itu membela yang namanya Paus Leo gitu ya. Walaupun ya ketika Paus datang ke Konoha ya ada tuh ya dulu ya Paus datang ke Konoha itu banyak tuh yang marah-marah gitu ya. Ada juga yang mengancam gitu ya. Ada tuh viral tuh di media sosial ya. Ini menurut data guys ya. Saya tidak akan asal mangap di sini ya. Ada datanya waktu Paus datang ke Konoha mencium kepala daripada Kemena ya. Oh, ada tuh ya ancaman-ancaman gitu ya. Padahal ya sekarang ini berbalik lagi gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya tidak punya kemandirian intelektual. Kita tidak punya identitas ya. Kita diseret kemari, kita pergi gitu ya. Kita diseret ke kanan, kita ke kanan ya. Kita diseret ke udara, kita pergi ke udara gitu. Kita tuh seperti buih di lautan gitu ya. Ya dibawa ke sana kemari kita mau tanpa ada kemandirian intelektual. Harus ada kemandirian intelektual. Makanya saya bikin nama channel ini adalah kaum intelektual. Artinya kita harus mandiri secara intelektual. Kalaupun orang mengatakan bahwa oh yang salah itu Amerika, kita cek dulu gitu ya, apakah itu benar atau tidak. Yang salah itu Iran, kita cek dulu apakah itu benar atau tidak gitu ya. Jadi jangan membabi buta ya mendukung salah satu ya karena Paus Leo itu berpihak pada yang seiman dengan kita lalu kita bela-bela gitu. Enggak. Itu enggak bisa dinormalisasi guys ya. Kita harus skeptis gitu ya. Lalu bagaimana dengan Donald Trump? Donald Trump itu kan sering kutuk-kutungan dengan Paus Leo ya. Jadi ada yang mengatakan Donald Trump ini kutuk-kutungan dengan Paus itu karena apa? Karena Donald Trump ini sebenarnya bukan Katolik gitu ya. Jadi di Amerika itu ada persaingan suara antara Kristen dan Katolik. Walaupun mereka sering bersaing ya, sering berbeda pendapat ya, kemudian ribut di media sosial dan sebagainya, tapi itulah kelebihan daripada Amerika. Saya tidak berpihak pada Amerika di sini ya. Ini yang perlu kita tiru dari Amerika. Mereka itu adalah negara demokrasi, bebas berpendapat, bebas memberikan argumen, tapi ya mereka tidak bersatu. Apapun yang terjadi, mereka bersatu. Ya, mereka itu tidak pernah misalnya sampai ada rencana membunuh dan sebagainya, enggak. Ya, enggak semuanya tapi ya, walaupun zaman dulu ya ada pembunuhan terhadap presiden dan sebagainya, itu kan sejarah ya, bolehlah ya kita ambil dari sejarah. Tapi sejauh ini kalau saya perhatikan ya, mereka itu walaupun gotok-gotokan, mereka tuh nggak pernah sampai ributnya sampai parah banget gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kalau kita lihat dari fakta sejarah, ini dari sejarah historis daripada Amerika. Amerika itu pernah perang saudara, guys. Bunuh-bunuhan ya, gotok-gotokan gitu satu sama lain gitu. Amerika pernah perang sejarah tanpa kita sadari. Ya. Lalu apakah mereka takut perang lagi gitu karena mereka sudah pernah perang saudara? Yes ya, ada semacam trauma gitu ya. Rata-rata negara maju itu kan pernah perang saudara. Jepang pernah perang saudara, China perang saudara gitu ya. Bagaimana dengan Konoha? Konoha itu nggak skala nasional. Jadi kita itu ya kenapa sekarang banyak orang ribut itu kita tidak karena kita tidak pernah trauma perang saudara gitu. Ya, apakah kita butuh trauma? Ya nggak juga gitu ya. Ya dari sudut pandang pemikiran rasional, ya nggak usah ngapain gitu. Tapi dari sudut pandang lain, ya bisa juga gitu. Karena kita tidak pernah perang saudara secara nasional, secara brutal, sehingga kita penasaran gitu. Orang Amerika enggak. Udah pernah perang saudara, jadi mereka menghindari perang saudara. Walaupun mereka beda pendapat, ya di belakang layar mereka
santai-santai aja, akrab-akrab aja, ketemu di jalan mereka ngobrol gitu, nggak seperti di Konoha ya. Konoha itu ya kalau kita berbeda pendapat itu awas lu ya, gue bunuh lu ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Itu namanya tidak dewasa. Jadi kita harus dewasa dalam beragama, dalam apapun dewasa ya. Lalu bagaimana dengan eh, dukungan daripada warga Konoha terhadap Paus Leo dan kebencian warga Konoha terhadap Donald Trump? Jadi dukungan mereka itu hanya sesaat aja gitu ya. Itu dukungan palsu sebenarnya. Ya dalam hati ya bisa aja warga Konoha itu menganggap bahwa oh nggak masuk surga juga ngapain gitu ya. Jadi nggak semuanya tapi disclaimer-nya gitu ya. Kemudian eh, warga Konoha juga benci banget dengan Donald Trump. Karena apa? Karena Donald Trump itu dekat dengan Israel, dekat dengan Netanyahu. Bahkan warga Konoha itu menggosipkan ya Donald Trump dengan Netanyahu itu ribut kutuk-kutukan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena itu yang diinginkan oleh warga Konoha gitu. Warga Konoha itu menginginkan Donald Trump ribut dengan Netanyahu supaya apa? Supaya Amerika dan Israel itu perang-perangan gitu ya. Itu yang diinginkan oleh warga Konoha. Apakah keinginan seperti ini wajar? Kayaknya enggak deh ya. Ya apapun itu ya kita juga jangan membenci suatu negara berlebihan gitu. Kita juga tidak bisa membenci Israel berlebihan gitu. Ya karena apa? Karena kita tidak bisa menyamaratakan satu negara itu salah gitu, nggak bisa ya. Warga Konoha juga seperti itu kan ya. Nggak ada suci banget gitu ya. Kemudian ada yang jahat banget nggak seperti itu ya. Jadi tergantung ya, tergantung sudut pandang ya. Nah, apakah agama itu mempengaruhi perang? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Dari kecil saya berpikir seperti ini, guys ya. Mohon maaf ya. Kalau saya perhatikan, justru ya, ini juga menurut penelitian ya, penelitian dari seorang ilmuwan, lupa saya namanya. Tapi penelitiannya itu atau jurnalnya itu dia meneliti dari tahun 60-an sampai tahun 94 sampai 95. Dia mengatakan biasanya ya, ini biasanya ya, biasanya suatu negara yang oh, mabuk agama gitu ya. Perang yang bawa-bawa agama itu lebih intens gitu ya. Walaupun korbannya nggak selalu banyak, lebih intens gitu. Jadi artinya gini, kalau suatu negara itu berlandaskan agama akan sangat rentan dengan yang namanya perang. Sama seperti Iran. Iran itu kan dari dulu kan perang terus ya, perang sama Irak, perang sama perang proksi dan sebagainya, macam-macam gitu. Ya, jadi kenapa bisa seperti itu? Kenapa justru negara yang berlandaskan agama itu ya, sangat sarap dengan perang gitu ya? Apa alasannya? Alasan itu kalau kita melakukan kejahatan ya membunuh orang lain ya berdasarkan agama itu maka kita menganggap bahwa kejahatan kita itu diampuni, ya, kejahatan kita itu mulia. Itu efek samping kalau kita menggabung-gabungkan negara dengan agama. Makanya negara-negara Eropa itu atau negara-negara itu sekuler itu yang dihindari sebenarnya. Karena ada doktrin agama di situ ya. Itu sebenarnya yang perlu dihindari. Iran kesalahannya di situ ya. Walaupun banyak warga Konoha nggak sepakat ya, tapi kesalahan Iran itu sebenarnya di situ ya. Ya, Iran itu sebenarnya nggak didesain jadi negara agama, tapi karena Ayatollah Ali Khamenei gitu ya, atau Khamenei pertama pendiri daripada Iran itu menginginkan mereka jadi negara Islam, ya jadilah seperti sekarang ini gitu. Makanya sering terjadi perang. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan ya, ya ini juga menurut jurnal penelitian ya. Ternyata kalau suatu negara itu, katakanlah misalnya nih ya, suatu negara itu punya satu agama mayoritas gitu ya, atau agama yang diistimewakan, biasanya akan sering atau akan rentan perang, guys. Makanya ada sekularisme supaya apa? Supaya netral terhadap semua agama gitu. Sama seperti Amerika. Amerika kan sekuler ya, memisahkan ya. Agama apapun di sana ya bebas gitu ya. Jangan bawa-bawa agama ke ruang publik gitu. Walaupun di sana mayoritas Kristen, saya tidak berpihak pada Kristen ya, tapi orang Kristen yang nggak menganggap bahwa mereka mayoritas gitu. Ya sama aja gitu ya, biasa aja gitu ya. Jadi nggak ada istilah mayoritas dan minoritas. Jadi kalau suatu negara itu mau maju ya hilangkan mayoritas dan minoritas gitu ya. Karena kita itu kan sedikit-sedikit, oh saya mayoritas, oh saya minoritas, saya mayoritas. Nggak bisa seperti itu. Itu menghambat kemajuan satu bangsa. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Wah, gila. Luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik.
Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali, di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.